Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai tipu-tipu asuransi. Nah teman-teman, ada orang berkata buat apa sih berasuransi? Semua asuransi itu penipu, begitu kata orang yang kecewa saat klaim asuransinya tidak dibayar. Tapi setelah ditelusuri ternyata penyakitnya itu masih dalam masa tunggu. Nah teman-teman, mari kita cek kebenaran mengenai tipu-tipu asuransi ini di video ini selengkapnya. Jangan di skip ya teman-teman. Kita bahas pertama mengenai klaim asuransi kesehatan. Semua orang tentunya tahu ya BPJS ya. Jadi banyak juga orang yang berkata, buat apa sih asuransi kesehatan? Pakai aja BPJS. Nah teman-teman, ini bagi orang yang belum tahu betapa saktinya asuransi kesehatan HSCP Plus dari Allianz, semuanya pasti akan berkata lebih baik pakai BPJS. Tapi ternyata ini di sini saya bagikan nih. Ada satu bukti klaim satu orang nasabah berusia 39 tahun yang menjalani operasi kanker dan rekonstruksi payudara di usia polisnya berjalan 3 tahun 2 bulan. Nasabah dirawatnya di Mount Elizabeth Novena, Singapura. Teman-teman, mohon nih, numpang nanya, apakah BPJS bisa dipakai di Singapura? Jawabannya adalah tidak bisa teman-teman. Jadi, kalau kita mau mendapatkan pengobatan terbaik, kita pakainya apa? Asuransi kesehatan dari Allianz. BPJS itu memang oke banget, memang bagus banget, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu HSCP Plus, asuransi kesehatan sesuai tagihan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan alasan-alasan kenapa sih klaim asuransi ditolak. Di sini saya sudah bagikan alasan-alasannya ada di Instagram saya. Teman-teman boleh follow Instagram saya di Petrus Jakub. Berikutnya kita bahas mengenai klaim asuransi jiwa. Banyak sekali orang-orang yang bilang, buat apa sih asuransi jiwa? Kita percaya aja sama Tuhan. Tapi teman-teman tahu gak sih bahwa pencari nafkah itu tetap harus dilindungi. Karena apa? Kalau si pencari nafkah itu terjadi resiko meninggal dunia di usia produktif, tentunya akan menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Istri, anak yang masih harus bersekolah, kebutuhan hidup yang harus terus berjalan, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Di sini saya bagikan klaim, bukti klaim ya teman-teman. Ini sebenarnya tinggal googling aja, nyari di internet banyak. Pembayaran klaim sebesar 5 miliar kepada ahli waris. Dan ini polis baru berjalan 6 bulan, premi 4,8 juta per bulan. Teman-teman, asuransi ini memberikan dana darurat yang sangat besar. Yang kalau dihitung secara matematika, itu udah pasti lebih besar daripada kita harus nyimpen sendiri. Coba deh teman-teman hitung, kalau kita nyimpen sendiri 500.000 per bulan. 500.000 per bulan itu 1 tahun 6 juta. Buat mendapatkan 1 miliar, 6 juta perlu berapa tahun teman-teman? 10 tahun aja baru 60 juta. Sedangkan 100 tahun baru 600 juta. Tapi dengan asuransi nih ya, 500.000 kalian bisa menjadi 1 miliar. Nah itulah asuransi teman-teman. Lalu klaim penyakit kritis ini yang sering banget saya bagikan juga. Teman-teman lihat deh foto yang saya bagikan ini. Ini angkanya benar teman-teman, gak salah baca. Ini bukan 10 juta, ini 10 miliar. Jadi kalau kita sudah punya kontrak perjanjian asuransi penyakit kritis senilai 10 miliar, begitu ada diagnosa penyakit kritis maka kita menerima uang tunai. Inilah bedanya dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kita tidak menerima uang tunai 10 miliar, tapi dengan asuransi penyakit kritis kita terima. Nah ini buat teman-teman yang masih berkata nih, saya sudah di cover full sama BPJS dan kantor, jadi buat apa lagi ambil asuransi? Teman-teman, selagi kita produktif, kita mungkin nggak kepikiran, tapi justru di saat kita produktif dan kita masih sehat lah, kita baru bisa ngambil nih asuransi yang seperti ini. Kita ambil namanya perlindungan penyakit kritis teman-teman. Preminya pun murah banget. Kalau uang pertanggungan 1 miliar itu usia 30 tahun paling 500.000 per bulan. Ini jarang orang ketahui. Jadi ini bagikanlah ke teman-teman kalian, keluarga kalian yang sekiranya nih masih belum tahu fungsinya asuransi penyakit kritis itu apa. Lalu yang gak kalah penting ini adalah klaim pembebasan premi. Banyak yang bilang, ya cukuplah asuransi jiwa, asuransi kesehatan sudah cukup. Gak perlulah ngambil rider lagi, asuransi tambahan itu nggak perlu. Tapi di sini saya mau bagikan cerita
testimonial seorang nasabah kami. Dengan mengambil Tapro Family, perlindungan keluarga itu makin lengkap, makin aman. Jadi di sini di foto ini adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu pencari nafkah, meninggal dunia di usia produktif, yang masih punya 3 anak yang masih kecil-kecil, teman-teman. Bayangin kalau nggak punya rider pembebasan premi, polis asuransi harus tetap berjalan, sedangkan pencari nafkahnya sudah tidak ada. Penghasilan keluarganya terganggu, tapi masih harus bayar premi, tentunya yang akan menjadi beban buat si istri ini. Nah, disinilah fungsinya teman-teman. Polis asuransi istri dan 3 anaknya menjadi gratis. Alians yang membayarkan premi setiap bulannya sampai si almarhum suami dianggap berusia 65 tahun. Bermanfaat atau bermanfaat banget teman-teman. Nah, inilah yang selalu kami bagikan ke orang-orang di sekitar kami supaya kita semua sadar dan punya nih perlindungan yang lengkap supaya keluarga makin aman. Nah, ini teman-teman boleh baca cerita lengkapnya di blog kami di satuyangterpenting.wordpress.com. Teman-teman kopas aja nih linknya atau boleh japri ke saya, nanti saya bagikan linknya biar teman-teman bisa baca ceritanya. Kisahnya ini real ya, dan meninggalnya itu belum di usia 50 tahun, belum nyampe teman-teman. Jadi usia yang masih produktif. Begitulah teman-teman tipu-tipu asuransi yang banyak orang di luar sana berkata asuransi itu penipu, tapi ternyata kalau kita telusuri, ternyata asuransi itu malah banyak membantu orang lain, banyak membantu orang-orang yang sudah menjadi nasabah. Kalau orang yang belum mengerti, banyak yang berkoar-koar berkata asuransi penipu. Padahal teman-teman, di balik penolakan klaim pasti ada alasannya. Bukan tanpa alasan perusahaan asuransi menolak klaim. Jadi teman-teman pahami beberapa alasan kenapa sih klaim asuransi ditolak. Di sini saya bacakan ya teman-teman ya. Pertama adalah resiko yang dialami itu tidak ditanggung asuransi. Jadi ini adalah pengecualian-pengecualian. Teman-teman harus pahami, harus dibaca isi polisnya. Pengecualian-pengecualian itu ada di halaman akhir di proposal. Teman-teman boleh lihat ada penyakit-penyakit khusus, ada pengecualian-pengecualian. Misalnya operasi plastik itu adalah salah satu contohnya aja. Operasi plastik di mana-mana nggak di-cover teman-teman, karena itu berhubungan dengan kecantikan. Lalu yang kedua adalah tidak sesuai dengan persyaratan polis. Nah, ini bisa diperhatikan juga persyaratan polis apa aja, dibaca lengkap polisnya. Kalau belum memenuhi syarat ya udah artinya belum bisa klaim. Kalau misalnya kita belum dianggap mengidap penyakit misalnya nih penyakit skoliosis. Nah, kalau kita dianggap belum mengidap penyakit skoliosis, kita mau klaim nih yang nggak bisa cair karena belum memenuhi syarat. Jadi harus dibaca juga persyaratan klaimnya itu apa aja sih. Kenapa sih harus dikatakan mengidap penyakit tersebut? Nah, itu juga harus dibaca ya teman-teman. Lalu yang ketiga, data yang diterima perusahaan asuransi tidak sesuai. Ini biasanya si calon nasabah ada menutup-nutupi riwayat kesehatan. Jadi pada saat bertemu sama agen asuransi ternyata nggak cerita tuh bahwa punya riwayat kesehatan, pernah dirawat karena penyakit ini, penyakit itu. Nah, itu ditutup-tutupi. Jadi ada ketidakjujuran sehingga pada saat klaim ini akan menjadi masalah. Lalu melebihi batas waktu. Nah, teman-teman semuanya harap diperhatikan supaya kita juga bisa nih klaimnya secara lancar. Semoga kita semua bisa bijak memandang asuransi dan juga jangan ragu bisa berkonsultasi dengan kami secara gratis. Teman-teman boleh hubungin kami di WA di 0856781031. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jacob. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.